Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Insan Tani. Di video ini saya akan bahas manfaat pupuk urea bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman sawit ini. Kita tahu pupuk urea adalah pupuk yang mengandung unsur nitrogen. Pupuk urea adalah pupuk dengan kandungan unsur N tertinggi di kelasnya, karena di pupuk urea ini kandungan nitrogen yang ada di dalamnya itu mencapai 46%. Artinya dalam 100 kg pupuk urea mengandung unsur N sebanyak 46 kg. Jadi pupuk urea ini salah satu pupuk yang cukup tinggi kandungan unsur nitrogennya. Sebelum kita melakukan pemupukan terhadap tanaman kelapa sawit ini, ada beberapa hal yang harus kita pahami tentang pupuk urea ini. Misalnya, bagaimana karakter pupuk urea ini ketika pupuk ini kita aplikasikan ke zona perakaran tanaman kelapa sawit ini. Nah, salah satu sifat pupuk urea itu sangat mudah sekali mengalami kehilangan unsur haranya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pupuk urea sangat mudah hilang. Salah satunya, pupuk urea ini sifatnya sangat mudah mengalami penguapan, sehingga kita harus cegah bagaimana cara agar ketika kita memupuk ke tanaman kelapa sawit ini, pupuk urea yang kita aplikasikan itu tidak mengalami penguapan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pupuk urea juga sangat mudah mengalami pencucian. Arti pencucian, ketika kita aplikasikan pupuk ini ke dalam tanah, maka oleh air tanah pupuk ini akan dilarutkan. Ketika kondisi air tanah dalam keadaan berlebihan, maka unsur N yang ada di pupuk urea itu akan ikut hanyut oleh aliran air yang ada di dalam tanah. Oleh karena itu, usahakan ketika kita memupuk, perhatikan situasi cuaca atau situasi iklim. Ketika awal-awal musim penghujan yang cukup tinggi atau pada saat musim penghujan, jangan lakukan pemupukan dengan pupuk urea. Kenapa? Karena kondisi air tanah pada saat musim penghujan otomatis keadaan air tanahnya itu cukup berlebih, sehingga ketika air tanah berlebih dia akan hanyut mengikuti aliran air. Selanjutnya, usahakan ketika kita memberikan pupuk baik ke tanaman sawit ini ataupun ke tanaman yang lain, usahakan tanah tempat pertumbuhan tanaman ini dalam keadaan cukup mengandung bahan organik. Kenapa harus mengandung bahan organik yang cukup? Karena salah satu fungsi dari bahan organik, dia mengikat unsur hara yang ada di dalam tanah yang kita pasok dalam bentuk pupuk. Nah, pupuk ini akan diikat oleh bahan organik yang ada di dalam tanah. Oleh karena itu, ketika bahan organik di dalam tanah ini kurang, maka usahakan tanah tempat tanaman kelapa sawit ini tumbuh cukup mendapat atau cukup kandungan bahan organiknya. Nah, bahan organik di samping dia mengikat pupuk yang kita aplikasikan ke dalam tanah, bahan organik juga merangsang pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme yang ada di dalam tanah ini. Kita tahu mikroorganisme sangat berperan pada proses-proses biologi tanah, sehingga tanah yang cukup mengandung bahan organik
maka proses biologi di dalam tanah itu akan berjalan dengan sempurna. Salah satu fungsi mikroorganisme yang ada di dalam tanah itu membantu proses penguraian pupuk yang kita aplikasikan, sehingga efisiensi penggunaan pupuk itu akan menjadi lebih tinggi manakala bahan organik yang ada di dalam tanah ini cukup tinggi. Nah, kita kembali lagi ke pupuk urea. Nah, tadi beberapa sifat atau karakter pupuk urea yang harus kita ketahui. Nah, sekarang apa kira-kira manfaat pupuk urea bagi tanaman kelapa sawit ini? Pupuk urea dengan kandungan utama unsur nitrogen. Kita tahu unsur nitrogen adalah berperan dalam pembentukan dedaunan tanaman kelapa sawit ini. Tanaman kelapa sawit ini dedaunannya itu akan tumbuh dan berkembang dengan sempurna manakala unsur N yang kita berikan itu dalam keadaan cukup. Salah satu fungsi unsur nitrogen adalah menghijaukan dedaunan tanaman. Tanaman yang hijau itu artinya daun tanaman ini cukup mengandung klorofil. Kita tahu klorofil itu fungsinya adalah untuk menangkap energi matahari untuk dirubah menjadi karbohidrat yang berlangsung di dalam daun tanaman ini. Oleh karena itu, ketika proses fotosintesis itu berjalan dengan sempurna, maka proses-proses metabolisme di dalam bagian tanaman ini, apakah itu di dalam buah sawit ini, di dalam batang tanaman kelapa sawit itu berjalan dengan sempurna. Kemudian fungsi N yang lain secara tidak langsung itu juga turut serta membangun besarnya buah ini, meningkatkan bobot buah, kemudian meningkatkan kadar minyak dalam tandan buah ini. Sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, fungsi utama adalah membangun dedaunan tanaman. Manakala daun tanaman ini sehat, maka proses-proses fisiologis yang melibatkan unsur-unsur lain, apakah itu unsur hara makro maupun mikro, itu prosesnya akan berjalan dengan sempurna. Selanjutnya, bagaimana kira-kira cara aplikasi pupuk N yang paling efisien agar kita tidak mengalami kerugian akibat kehilangan baik oleh adanya penguapan ataupun hilang karena ikut terbawa aliran air yang ada di dalam tanah ini? Maka ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Nah, kedua cara ini ada untung ruginya. Cara yang pertama, kita lakukan penyebaran langsung. Ini adalah pupuk urea yang telah saya bungkus-bungkus seperti ini. Ini beratnya setengah kilo. Cara yang pertama itu langsung saja kita sebar seperti ini ya. Kita sebar di sekitaran zona perakaran tanaman sawit ini. Ini cara yang paling efisien dalam penggunaan tenaga kerja. Tetapi kita juga perlu perhitungkan, di samping penggunaan tenaga kerja yang efisien, faktor lain juga harus kita perhatikan. Apakah ketika penggunaan tenaga kerja efisien lalu kehilangan pupuk tinggi itu masih menguntungkan secara hitung-hitungannya, maka pilihlah cara yang paling efisien secara keekonomian. Cara ditebar itu hemat tenaga kerja, tetapi saat cara ditebar ini pupuk urea yang kita aplikasikan itu sangat mudah mengalami penguapan. Seperti yang saya katakan tadi, proses kehilangan pupuk urea ini bisa mencapai 40%. Tentu ini sangat merugikan kita jika kita hitung secara kandungan unsur hara yang hilang. Nah, harga pupuk urea ini kan cukup mahal.
1 kilo pupuk urea itu mencapai 10.000. Jadi kalau dalam satu pohon ini kita aplikasikan sebanyak 1 kilo. Nah, ketika mengalami kehilangan sampai 40%, otomatis dari 10.000 itu 4.000 hilang percuma. Ini tentu rugi. Makanya cara yang paling efisien kedua itu adalah dengan dibenamkan ke dalam tanah. Bagaimana caranya? Kita buat lubang-lubang, lalu kita letakkan pupuknya dan kita tutup kembali. Seperti ini. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.